Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa channel Batik Travel yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita mempelajari tentang anak muda, dan insya Allah kita akan belajar tentang karakter anak muda serta cara untuk mengatasinya. Kita gabungkan dari dua kitab. Yang pertama dari kitab Al-Murahiq Al-Muz'ijun, dan yang kedua dari kitab Kaifa Turabbi Abna'aka, di mana di kitab Kaifa Turabbi Abna'aka akan ada karakter-karakter anak muda. Kemudian nanti penulis akan memberikan solusi-solusinya. Baik, kita mulai dari kitab Murahiq Al-Muz'ijun di halaman 112. Ya, tema pembahasan di halaman 112 dari kitab Al-Murahiq Al-Muz'ijun adalah tentang bagaimana orang tua dan anak itu bisa bersatu secara kejiwaan, ya, tidak bermusuhan, ya, tidak berjauhan. Maka kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad, agar hubungan anak dan orang tua itu bisa bagus, maka harus punya dua pondasi. Ya. Dua pondasi. Apa itu? Yang pertama, pondasi yang pertama, an-nafhama wa natafahhama masyairal murahiqi ay madza yuridu. Yang pertama adalah kita harus paham dan berusaha memahami. Paham dan berusaha memahami ini perlu kita tekankan, karena orang yang paham terkadang belum berusaha untuk memahami. Ya. Berusaha untuk memahami itu butuh perenungan terkadang. Butuh penghayatan, butuh berpikir terlebih dahulu. Menghayati, merenungkan, dulu saya seperti apa ya, dulu saya gimana ya, pengennya seperti apa pas saya muda ya. Jadi paham plus memahami apa yang dirasakan anak. Jadi kita harus paham apa yang diinginkan anak-anak di usia itu. Baik, kemudian yang kedua pondasinya adalah an-nafhama masyairana nahnu ay madza nuridu. Kita harus paham apa yang kita inginkan. Kita ini pengennya apa? Ya, kalau orang tua sudah tidak punya keinginan, ya kita nanti akan renggang hubungannya dan punya masalah dengan anak-anak kita. Jadi dua ini harus kita ketahui, apa yang diinginkan anak-anak dan apa yang diinginkan kita. Dan alhamdulillah para ulama sudah membahas hal ini. Ya, sehingga kita tidak usah neliti gitu ya. Karena tidak semua orang bisa neliti sendiri. Ya, kira-kira yang dibutuhkan anak apa, kira-kira yang saya butuhkan apa. Ya. Baik, secara konsep mudahnya, Dr. Mustafa Abu Sa'ad memberikan 4 saja yang dibutuhkan anak-anak. Ya, dari 4 ini nanti baru ada turunan-turunannya. Secara konsep hanya 4. Yang pertama adalah anak muda itu pengen hubbun mutabadil, ya, rasa cinta yang saling tertukar antara anak dan orang tua. Ya, jadi anak-anak itu pengen, wah bapak ibuku mencintaiku. Ya. Orang tua juga pengen seperti, wah anakku mencintaiku. Tapi yang terpenting saat ini karena kita menjadi orang tua, yang terpenting adalah anak kita bisa merasakan cinta kita. Gimana caranya? Ya, dengan berbagai metode yang ada, pegangan tangan, kadang mengusap, ya itu untuk anak perempuan. Untuk anak laki-laki yang penting dimotivasi terus, ya.
nggak disalah-salahkan, insya Allah itu dia merasa bapak ibuku sayang sama aku. Ya. Kalau salah dimaafkan itu tandanya dicintai. Ya. Jadi kebutuhan pertama itu adalah dicintai. Kemudian yang kedua itu adalah wadatun mustaqillatun, diberi kelonggaran, diberi pilihan. Artinya di hal-hal yang masih bisa memilih, berikan kelonggaran untuk anak-anak. Biarkan dia memilih, ya, selama masih bisa. Sekali lagi ini kita sedang membahas anak muda usianya 14 tahun sampai 21 tahun. Ya. Biarkan dia memilih. Ya. Kalau memang kelebihan ya nanti kita kurangi, kalau kekurangan ya kita tambahin, ya, dengan motivasi, dengan pemberian informasi, ya insya Allah itu akan bisa dilakukan. Tapi yang jelas mereka pengen kelonggaran. Kemudian yang ketiga adalah ridho anin nafsi, diterima apa adanya. Jadi anak-anak itu ayah bunda pengen diterima apa adanya. Salah aja ya pengennya dimaafkan, ya. Kalau dia melakukan kebaikan pengen diberi terima kasih. Nah kita lebih sering menyalahkan atau lebih sering berterima kasih nih sama anak-anak. Ya, perlu kita cross check pada diri kita. Ya, kita muhasabah diri. Kalau anak berbuat kebaikan kita lebih sering memuji, ya, atau mendiamkan. Kalau anak berbuat kesalahan kita lebih sering mencela atau memberikan uzur. Ya, coba direnungkan. Ya, dan hasilnya itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan anak-anak kita. Kemudian yang keempat kata beliau, wa isba'un lil hajat al asasiyah, dipenuhi kebutuhan jiwa dan jasadnya yang asasi, ya, yang asas-asas saja. Maka ini yang dibutuhkan oleh anak muda kita. Secara konsep mudah 4. Dan kita akan belajar lebih detail lagi dari kitab Kaifa Turabbi Abna'aka di sini. Ya, ini halaman 30. Ya, saya bookmark dulu halaman 30-nya. Nah, kitabnya ini Kaifa Turabbi Abna'aka. Salasuna qa'idatan tusiluka ila ahsani wa anjahi turuki fit tarbiyah. Bagaimana kamu mendidik anak, 30 kaidah yang bisa menyampaikan Anda kepada jalan terbaik, jalan tersukses dalam pendidikan anak. Ya, kurang lebih ini kitabnya. Tadi kita halaman 30, ya. Dan kita hanya fokus sekarang sebenarnya di bab 1 dan di umur 14 sampai 21 tahun. Ya, beliau membahas juga dari 0 sampai 7. Tapi kita fokusnya ke anak muda usia 14 sampai 21 tahun. Kita baca penjelasan-penjelasan beliau. Al-marhalatu tsalitsah, fase yang ketiga, yaitu shahibhu sab'an. Jadilah teman bagi anak kita selama 7 tahun. Ya. Jadi secara konsep ini tadi, ini nanti yang akan kita baca ya Bunda. Kalau kita memposisikan anak seperti teman, udah nggak usah baca aja enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita belum menjadikan anak sebagai teman, ya nanti kita harus baca ya, perincian-perinciannya. Tapi kalau udah kok anak saya itu merasa saya temannya dan saya merasa anak saya teman saya, itu udah bagus itu. Ya. Cukup gitu ya. Baik. Dikatakan di sini shahibus sab'an, artinya jadilah teman anak Anda itu minasinir rabi'ata asyar, dari umur 14 sampai hadiyati wa ishrin, umur 21 tahun. Ya. 14 sampai 21 tahun. Hadhir malharatu tabda'u ma'al murahaqah. Ini adalah fase-fase awal pemuda. Haitsu tatafattahul ghoraiz, di mana bakat dan minat anak itu sudah mulai muncul tuh. Ya, makanya kenapa kok kadang ada cekcok sama bapak ibunya? Karena keinginan bapak ibunya nggak sesuai dengan bakat minat dirinya. Karena sedang muncul bakat minatnya. Ya. Taftahu al-ghoraiz. Kemudian wa yuhawilu syabu itsbata nafsihi.
Kemudian di umur ini, yang kedua, anak-anak sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Aku itu ya seperti ini, kalau bapak ibu seperti itu ya silahkan. Ya, berani berbeda. Ini yang kedua. Anak muda kita di umur 14 sampai 21 tahun, mereka sudah berani berbeda dengan orang tuanya dan berusaha untuk menunjukkan jati dirinya. Maka pahami ini ayah bunda, agar kita lebih bisa menerima perbedaan dengan anak-anak kita. Maka apa tugas seorang ayah dan bunda? Fa'ala walidayhi an yastami'u ilaihi. Orang tua hendaknya jadilah pendengar yang baik untuk keduanya. Mereka cerita apa, didengarinlah. Ya, ceritanya nggak menarik untuk kita, dipaksalah kita untuk dengerin. Ya, kayaknya nggak ada pertanyaan, dibuat-buatlah biar ada pertanyaan. Biar perbincangannya itu seperti perbincangan sahabat. Berusaha untuk didengarkan. Wa yahtarimu ara'ahu. Coba hormati pemikiran-pemikirannya di usia ini, 14 sampai 21 tahun ayah bunda. Karena mereka sudah memunculkan bakat minatnya, berani berbeda dengan orang tuanya, maka kita sebagai orang tua agar ikatannya kuat dengan anak, hormati pendapatnya. Masya Allah, pendapatmu bagus sekali. Tapi ada sedikit yang perlu dipertimbangkan lagi, yaitu bagian ini. Kira-kira nanti gimana? Nah, itu boleh kita seperti itu. Tapi kita mengatakan dulu, Masya Allah, bagus, barakallahu fikum. Ya. Ini penting, dihormati pendapatnya. Karena kalau anak-anak sudah nggak dihormati pendapatnya, ya sudah, itu semakin menjauhkan kita dengan anak-anak. Kemudian setelah mendengarkan, menghormati, yang ketiga, sabar dengan gorobati tabi'ihi. Kita harus bersabar dengan keanehan tabiatnya gitu ya bunda. Ya, anak muda itu memang aneh gitu. Ya, kayak kemarin suka marah, emosinya labil, sangat sensitif. Ya sudah, kita harus bersabar. Ya, karena memang mereka sedang menjalani sebuah fase. Kemudian wajafa akhlakihi. Kita harus bersabar dengan akhlak mereka yang kayaknya keras itu. Sama orang tua kok nggak hormat, ya. Sama orang tua kok nggak adab, nggak sopan santun, nggak punya unggah-ungguh, ya. Apalagi yang sejak kecil nggak diajari unggah-ungguh, ya. Tambah semakin menjadi-jadi gitu ya. Bilang sama ibunya, ibu air putih, ya. Bapaknya nggak ngasih tahu. Adik kalau mau minta air putih sama ibu, bilangnya, bunda minta tolong adik ambilkan air putih. Ya, nanti kalau sudah dikasih bilang terima kasih dek. Nggak pernah diajari seperti itu. Ya tambah jafa akhlaknya di usia 14 sampai 21 tahun, akhlaknya semakin menjadi-jadi itu. Semakin keras dia. Kita harus bersabar dengan ini. Ya, kenapa kok kita harus bersabar dengan keanehan tabiatnya, kerasnya akhlaknya? Kaila ya tamarrud, biar dia tidak menjadi orang yang tamarrud. Tamarrud itu susah diatur. Ya, kalau kita sudah nggak pernah dengerin apa yang dia ceritakan, nggak menghormati apa yang mereka pikirkan, nggak bersabar dengan keanehan-keanehan perilakunya, nggak bersabar dengan adab dan sopan santunnya yang belum baik itu, maka dia akan menjadi anak yang tamarroda, ya, artinya susah diatur, ya. Makanya nanti ibu-ibu, ya, bapak-bapak di usia ini kadang sudah mulai banyak bertanya, Ustadz kenapa anak saya sekarang sudah tidak bisa diatur, ya, kenapa mereka dibilangin apapun tidak mau, baru mau dikasih nasihat diajak duduk aja udah tidak mau, ya. Diajak duduk bareng sama bapak ibunya wis pergi. Alasannya karena bapak tidak pernah mau mendengarkan dia, nggak menghormati pemikiran dia, tidak bersabar dengan karakter kerasnya, tidak bersabar dengan kurangnya sopan santun. Kalau 4 ini sudah ada, bapak ibu baru bisa mendekati lagi. Ya.
Kalau tidak bisa. Gitu. Baik, bersabarlah dengan 4 hal ini ayah bunda, ya, agar juga anak tidak ya ta'arud lil inhiraf as-suluki wal akhlaki. Biar nanti tidak semakin menjadi-jadi itu. Kekerasannya itu biar nggak semakin menjadi-jadi. Ya. Jadi kekerasan akhlaknya, adab dan sopan santunnya yang kurang itu, kalau orang tuanya ditambah nggak dengerin anak, nggak menghormati pemikiran anak, nggak bersabar dengan keanehan-keanehannya, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu sudah inhiraf, ya, sudah penyimpangan. Rambutnya nanti dipotong kayak gimana, nanti bajunya disobek-sobek kayak gimana, knalpot motornya diberondong kayak seperti apa. Ya pantas ini masih anak muda gitu ya. Kalau 4 ini tadi nggak dilakukan, semakin menjadi-jadi itu. Tapi kalau hubungan dengan orang tua masih bagus, ya insya Allah ini masih bisa diminimalisir. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ayah bunda. Wa aksarul aba yashtakuna tamarroda abnaihim al-murahikin. Ya. Banyak dari orang tua itu mengadukan anak-anak yang nggak bisa diatur di usia 14 sampai 21 tahun ini. Wasu asulukihim wa akhlakihim, buruknya akhlak mereka, buruknya perilaku mereka, ndak punya sopan santun. Wasababu fi dzalika, dan sebabnya ya bunda, annahum lam yuhsinut ta'amul ma'ahu fil marhalataini sabiqataini au ihdahuma. Jawabannya karena bapak ibunya ini nggak bagus metode pendidikannya di 2 fase sebelumnya. Fase berapa? 0 sampai 7, 7 sampai 14 ya. Kalau 2 fase ini nggak bagus, ya, maka perilaku anak akan semakin menjadi-jadi dan orang tua semakin mengadu dan berkeluh kesah, semakin bingung cara menghadapinya di usia 14 sampai 21 tahun ini. Jadi marhalah 0 sampai 7, 7 sampai 14 ini penting sekali. Terlebih lagi kalau di 0 sampai 14 ini yang dilakukan oleh orang tua adalah selalu memaksa, ya. Kemudian sering menasehati, suara bapak ibunya keras terus, gak pernah mengerti anaknya. Sudah usia 14 sampai 21 tahun bingung mesti bapaknya. Ibunya juga bingung. Itu pun kalau bapak ibunya masih perhatian sama anaknya. Kalau gak perhatian sekalian ya udah biarin aja kan gitu. Tapi kan kita tidak seperti itu ayah bunda. Kita diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian beserta anak dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala yang dipikulkan pada diri kita. Hasil yang pengen dituju itu. Tapi yang nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prosesnya saja. Adapun anaknya nanti menjadi orang baik, menjadi orang soleh, ataupun tidak baik atau menjadi orang jahat, selama metodenya sudah benar, dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi dosa. Ya. Jadi yang terpenting adalah usahanya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, yang penting usahanya. Tadi didengarkan, dihormati, disabari, ya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, baik kok anak-anak. Ya, insya Allah ta'ala. Tapi kalau orang tua sudah keras, sukanya marah-marah, memukul, ya, merendahkan, menghina, menyalahkan, mengungkit-ungkit jasa, ya wassalamualaikum. Anehnya jauh. Gitu. Baik, coba kita baca lagi. Apa sebabnya? Ini sebab pertama ya. Dia tidak memperlakukan anak dengan baik di usia 0 sampai 14 tahunnya, dan bagus sekali kalau nanti suatu saat kita belajar 12 perusak mental anak. Ya, itu bagus sekali. Baik, kita fokus dulu di sini.
Kemudian yang kedua, haitsu ta'amalu ma'ahu bi jafa'in mufrid. Ya, kedua orang tuanya di usia 0 sampai 14 tahun itu keras sekali sama anaknya. Ya. Audalalin mufsid, ya. Terus mengarahkan kepada hal-hal yang buruk, ya. Menunjukkan pada hal yang buruk, menjadi contoh pada hal yang buruk. Sudah keras, ya, dari sisi kejiwaan, ya. Plus mengarahkannya kepada hal yang buruk. Wa ahmalu tarbiyatahu tarbiyata sahihah an-nafi'ah, dan menyepelekan pendidikan yang benar. Jadi kalau dengerin pendidikan parenting, susah amat Ustaz, ya. Nggak penting itu, yang penting dikasih makan, ya. Udah selesai Ustaz, ya. Ya kalau kita tidak memperhatikan seperti ini, ya sudah, nanti umur 14 sampai 21 tahun, ya kita jangan mengeluh dengan segala tindakan anak-anak kita, gitu ya. Baik. Bal hiya tarbiyatun asywaiyatun, dan yang dilakukan oleh orang tua hanya pendidikan-pendidikan yang acak aja. Udahlah, pokoknya aku pengennya gini-gini, tak sampaikan. Aku pengennya gitu-gitu, ya. Tidak pernah berpikir nanti visinya ke depan anak saya itu jadi apa, tidak kepikiran. Ya. Kalau bisa, orang tua itu punya visi ke depan, ayah bunda. Anak-anak saya itu ke depannya saya ingin punya mental kuat. Dibully orang-orang tuh ndak ngefek. Diajak berbuat buruk nggak ngefek. Diajak minum-minuman nggak ngefek. Diajak merokok nggak ngefek. Diajak berbuat zina nggak ngefek. Saya pengen anak saya itu punya mental yang kuat, ya. Punya kebanggaan dengan agama Islamnya. Plus saya ingin yang kedua, anak saya itu menjadi orang yang soleh atau solihah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, punya akhlak yang mulia, ya. Ini keinginan kita yang ketiga, punya anak-anak dengan akhlak yang mulia. Plus yang keempat, dunianya bagus, ya. Dia bisa menjaga kehormatan dirinya, gak minta-minta sama orang, ya. Tapi dia punya skill, punya keahlian untuk bekerja, mencari nafkah, ya, kalau bisa dengan jerih payah sendiri, ya, agar dia makan dengan hasil yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah min amali yadihi, dari hasil usaha tangannya sendiri. Itu 4 keinginan kita pada anak. Kalau bisa direalisasikan, kita sukses menjadi orang tua ini. Sudah anaknya mentalnya kuat, ya, kemudian soleh solihah, kemudian akhlaknya baik, dunianya sukses, ya. Wakaf di mana-mana, bangun masjid di mana-mana, ya, usahanya banyak. Ini 4 hal yang hendaknya dimiliki oleh orang tua. Jadi jangan asywaiyah, tarbiyatun asywaiyah. Sementing aku pengen kayak gini saat ini, ya kayak gini, pengennya kayak gitu, ya udah gitu. Tidak berpikir masa depan, nanti kalau saya bertindak seperti ini apa yang akan terjadi, kalau saya bertindak seperti itu apa yang terjadi, nggak pernah dipikirkan, ya. Ya kalau metode pendidikannya seperti ini, bahaya, gitu ya. Bila khutatin madarusatin, tanpa ada visi tadi, tidak punya misi 1, 2, 3, 4, ya, pokoknya jalan aja lah, gitu ya. Wa baromij hadifah, tidak punya program-program. Anak saya di usia ini harus bisa misalkan mandiri, buang sampah sendiri, ya, ngoncai permen, ya, kemudian buang sampah sendiri. Mulai dari 1,5 tahun, kadang 1 tahun sudah mulai bisa. Adik, ini sampah ditaruh di tempat sampah, ya. Atau sebelum itu diajari dulu, adik, ini namanya tempat sampah, ya, tempat membuang sampah. Nanti kalau adik makan permen, makan apa, dibuangnya di sini, ya. Mulai dari situ, 1-2 kali, ya. Biasanya 1,5 tahun sudah bisa, ya. Dulu pernah saya ajarkan kayak gitu untuk anak saya. Alhamdulillah dia tahu tempat sampah mana, ya. Biar terbiasa buang tempat sampah, ya. Kalau memang nggak bagus tindakannya, kita bisa benarkan. Adik, di jalan raya sampahnya ditaruh mobil dulu saja, selesai, kita nggak usah banyak bicara, ya. Nanti setelah turun kita buang di tempat sampah. Mudah metodenya sebenarnya, nggak harus banyak berbicara, tinggal kita punya teknik-teknik untuk
mengarahkan. Dan anak-anak di seperti itu kan senang. Kenapa? Karena kita sharing informasi, tidak menyalahkan dan tidak merendahkan dia. Kita sedang sharing informasi dan manusia itu suka kalau sharing informasi. Makanya podcast itu kan nyaman didengarkan. Kenapa? Kan hanya sharing informasi. Antum mau silahkan, enggak mau juga nggak apa-apa. Itu podcast. Ya, enak gitu. Kalau sharing informasi enak. Tapi kalau sudah disalahkan, adik melakukan tindakan yang salah, enggak perlu bilang seperti itu juga. Dia belum ngerti mana yang salah, mana yang benar kok. Ya, kita sharing saja informasi. Caranya seperti ini, Dek. Ya. Ayo, ayah ajarin mandi. Cara mandi itu seperti ini, Dek. Ya. Ayo, ayah ajarin sikat gigi. Cara sikat gigi yang benar seperti ini, Dek. Enak, ya. Daripada nyalah-nyalahkan, sudah besar nggak pernah sikat gigi, ya malah nyalahkan. Metodenya salah aja. Ya, pakailah metode-metode yang bagus, kurikulum yang bagus. Fa idza lam tu'assas ala ususin sahihatin wa madrusatin, ya, apabila seorang anak itu tidak dididik dengan metode-metode pendidikan yang bagus dan sudah teruji, wa wajahu tufan al-murahaqah, kemudian dihantam oleh topan, ya, angin yang kencang di usia muda ini, al-mali'ah bil isara wal hawa, yang penuh dengan emosi dan hawa nafsu, wal ujbi wan nashwati wal quwwati, ya, bangga diri, ya, dan kekuatan yang sangat luar biasa, ya, fa innahu la yamliku nafsahu wa hawahu, dia nggak akan bisa ngontrol itu keinginan jiwanya, nggak akan bisa ngontrol hawa nafsunya. Wa yas'ubu ikna'uhu wa taghyiru tab'ihi wa sulukihi, kemudian susah untuk membuat dia itu manut sama kita dan merubah tabiat yang sudah jadi itu. Kayu kalau sudah keras gimana mau dibelokkan? Ya, kalau mau bikin bonsai yang bagus, ya sejak muda bonsainya, tangkai-tangkainya masih hijau-hijau gitu ya, masih mudah dibelok-belokkan. Kalau sudah jadi kayu keras, gimana mau bisa? 14 sampai 21 tahun ini kayunya sudah mulai mengeras ini. Ya, kalau dibelokkannya dengan tekanan tinggi patah dia. Ya, langsung jauh dari kita. Makanya sejak kecil dari 0 sampai 14 ini yang bagus. Pakailah metode yang baik, ya. Jangan pendidikan yang asywaiyah, ya. Cuman opo onone gitu lah. Enggak dipelajari. Nanti kita susah sendiri ya, Bunda ya. Baik, ini sebab kenapa seorang anak, ya, di usia muda menjadi susah diatasi. Jawabannya tadi karena bapak ibunya, ya, tidak bagus dalam pendidikan di usia 0 sampai 14. Kemudian yang kedua, tindakan-tindakan orang tuanya itu keras, ya. Kalau mencontohi contohnya buruk, ya. Yang keempat, tidak perhatian dengan metode-metode pendidikan yang benar. Yang kelima, pendidikannya adalah pendidikan yang acak adul gitu ya, tidak punya metode yang bagus, tidak punya kurikulum, ya, tidak punya visi dan misi yang baik. Kemudian yang udah 5 ini aja kurang lebih ya. Apabila 5 ini sudah, ya, dilakukan oleh seseorang, ya, tindakannya keras, tidak mendidik dengan baik, ya, contohkannya contoh yang buruk, tidak perhatian dengan pendidikan yang tepat, pendidikannya cuman acak adul, tidak punya metode, tidak punya harapan, tidak punya tujuan, tidak punya visi, maka anak-anak nanti ketika ditempa dengan angin topan masa muda, ya, yang penuh dengan hawa nafsu dan kebanggaan, ujub, bangga diri, kekuatan, ya, kekuatannya sudah hebat, hawa nafsunya sudah tinggi, ya, emosinya juga tinggi, ya, sudah, dia nggak akan bisa menguasai dirinya, kita susah untuk membuat dia paham dan kita susah untuk memperbaiki dirinya. Makanya wasadaqal qailu, kata penulis, ya, Syekh Ahmad Thoyar, ya, benarlah seorang mengatakan, addibu auladakum sigaran taqarru a'yunukum bihim kibaran.
Didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan yang baik di waktu kecil, maka mata kalian akan bersinar-sinar dengan kebahagiaan di waktu mereka tua, di waktu mereka sudah dewasa, ketika umur sudah 14 sampai 21 tahun. Ya. Kata adibu di sini Bapak Ibu dan ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dipahami kemudian keras gitu metodenya. Marah-marah gitu, enggak. Semuanya tadi bisa dengan halus. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu menyatakan, pernah disampaikan kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Wahai Aisyah, kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali pasti menjadi penghias. Dan apabila sesuatu itu sudah tidak ada kelembutannya, maka sesuatu itu akan jadi jelek, buruk, dipandang aja nggak indah. Ya. Jadi pendidikan tidak harus dengan kekerasan. Metode-metodenya bisa. Itu tadi sharing-sharing, kasih informasi, itu anak senang sekali. Diajak main apalagi. Ya di usia 0 sampai 7, ya 7 sampai 14 ada karakter-karakternya sendiri. Ya kalau sekarang 14 sampai 21 tahun kita ngajak main, misalkan kayak main apa? Ya sekarang tuh saya punya mainan di rumah itu dengan anak saya 3 tahunan ya. Namanya ular tangga, tapi ular tangga yang Islami gitu ya. Nggak pakai dadu ya. Kemudian ada yang naik levelnya kalau jadi dermawan atau bersedekah dapat pahala. Turunnya kalau sifat-sifatnya buruk, marah, hasad, apa turun gitu ya. Jadi seru itu ya. Pertanyaan-pertanyaannya, siapa nama malaikat, sebutkan 3 nama malaikat. Kalau benar maju 2 langkah. Anak-anak di usia di bawah 7 tahun mau mainan seperti itu. Anak-anak usia 14 sampai 21 tahun diajak main seperti itu sudah bosan ya. Enggak mau lagi. Dunianya sudah beda. Ya, jadi pahami ayah bunda setiap umur ini karakternya seperti apa dan berikan pendidikan yang terbaik gitu ya. Biar kita nanti bahagia ketika anak-anak sudah 14 tahun sampai 21 tahun itu anaknya mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, apalagi sudah bisa kerja sendiri. Wah itu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya 5 waktu dijaga, baca Quran, zikir pagi petang, Masya Allah. Ya. Mau apa-apa berdoa, membahagiakan kita. Di usia dari 0 sampai 14 itu penting. Nanti 14 sampai 21 ini pematangannya, pemantapannya gitu ya. Baik, qadiyan faul adabu al ahdasa fi mahalin walaysa yanfa'u fi syaibati al adabu ya. Pendidikan itu tadi bisa bermanfaat bagi orang-orang yang usia masih di bawah, tapi nggak akan bermanfaat bagi orang-orang yang ubannya aja sudah keluar. Jadi pendidikan itu terutama untuk anak-anak ya bunda, ini pendidikan kejiwaan dan yang semisalnya atau mental ya, yang dikatakan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad hanya bisa di usia 0 sampai 7 tahun ya. Maka itu hanya bisa di usia itu. Lebih dari itu sudah tidak bisa. Ya. Gitu. Innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat walan talina idza qawwamtahal khushubu. Ya. Ranting-ranting yang masih hijau itu kalau kita luruskan masih bisa lurus. Tapi kayu-kayu yang sudah mengeras itu ya gak akan mungkin bisa melembek setelah kita berusaha lembek-lembekkan. Tetap aja kayak gitu. Ya. Maka ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita pelajarilah karakter-karakter anak muda ini. Atau sebelumnya nanti 0 sampai 7 ya. Kemudian 7 sampai 14 pahami karakternya, berikan pendidikan yang terbaiknya. Ya. Biar nanti di usia 14 sampai 21 tahun kita bisa bahagia. Sekali lagi saya ingin membacakan bait syair ini ya karena sangat bagus sekali. Adibu auladakum sigaran taqarru a'yunukum bihim kibaran. Qad yanfa'ul adabul ahdatsa fi mahalin wa laysa yanfa'u fi dhi syaibatil adabu. Innal ghusuna idza qawwamtahal i'tadalat
walan talina idza qawwamtahal khusyub. Didiklah anak-anak kalian dengan baik, dengan metode-metode pendidikan yang baik, yang bervisi, yang bermisi, yang berkurikulum, agar nanti kalian bahagia ketika mereka sudah dewasa. Pendidikan yang terbaik adalah ketika mereka masih kanak-kanak dan masih bisa diarahkan. Dan sesungguhnya pendidikan itu terkadang tidak bermanfaat bagi orang-orang yang sudah muncul ubannya. Sesungguhnya ranting-ranting yang masih hijau, jika kita luruskan, masih bisa untuk menjadi lurus. Tapi kalau kita berusaha untuk meluruskan kayu-kayu yang sudah mengeras, mana mungkin kayu itu akan bisa melembek lagi. Mustahil. Baik, kita lanjutkan lagi perkataan Syekh di sini. Wa qala ba'du salafi, sebagian ulama salaf juga mengatakan, birra waladaka fa innahu ajdaru an yaburraka wa innahu man syaa aqqa waladahu. Ya, birra waladaka. Berbaktilah kepada anak kalian. Jadi bahasanya sekarang bukan adibu tapi berbakti. Ya. Kalau bahasa kita berbuat baik. Ya. Berbuat baiklah kepada anak-anak kalian. Fa innahu ajdaru an yaburraka, karena kalau kita baik sama anak, dia akan lebih baik kepada kita. Kita ingat dengan konsepnya Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Ya. Balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, dengan perbuatan baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka seakan-akan ya, orang yang bermusuhan denganmu tadinya itu akan menjadi seorang teman yang sangat dekat sekali. Ya. Jadi kita berbuat baik biar orang itu tambah berbuat baik kepada kita. Nggak mungkin kita berbuat baik kok seseorang itu malah berbuat buruk kepada kita. Hampir dikatakan mustahil. Selama ada rasa malu pada diri seseorang, ya, gara-gara diperbuatin baik itu, maka dia akan menjadi baik. Mungkin tidak saat kita hidup, tapi kita berharap saat kita mati nanti mereka sadar, ya Allah, ibuku sudah pergi, ibuku baik sekali ternyata. Tidak ada ibu, aku susah seperti ini, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Alhamdulillah dia sadar sebelum dia mati. Ya, karena tujuan kita bisa menjaga anak cucu kita dari neraka, dan itu titik finishnya adalah ketika dia mati, bukan ketika kita mati. Ya. Alhamdulillah dia bisa sadar setelah kita wafat. Ya. Jadi tidak masalah kalau kita menjadi seseorang yang nggak melihat kebaikan itu dari anak-anak kita. Tapi kita berharap sebelum nanti dia mati dia selamat dari neraka. Itu harapan kita. Ya. Meskipun ya kita lebih berharap lagi kalau saat anak-anak dewasa kita masih hidup di dunia, kita senang melihat mereka. Kita bahagia melihat mereka. Ya, perbanyaklah doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan saya dan pasangan saya itu menjadi orang yang bisa membahagiakan saya, ya Allah. Tolong ya Allah, ya. Sering-sering dipanjatkan doa itu. Ya, anak-anak yang kita baiki insya Allah akan menjadi anak yang baik. Ya. Baik. Ya, kita masih beberapa paragraf. Coba kita teruskan. Naam. Alaysa min uquqil walidi biwaladihi adamu tarbiyatihi at-tarbiyata shahihah. Ya. Bukankah di antara bentuk ya. Ya, lawan bakti itu apa? Durhaka. Durhakanya orang tua terhadap anak ketika orang tua tidak mendidik anak dengan pendidikan yang benar. Itu disebut durhakanya orang tua sama anak. Bahkan sebagian mengatakan sebelum nanti anak-anak itu ditanya bagaimana baktimu kepada kedua orang tuamu, maka orang tua ditanya dulu bagaimana baktimu terhadap anak-anakmu. Seberapa baik baktimu sama anak-anakmu? Ya. Akan ditanya dulu. Wa fathul majali lahu amama ma yahwahu minasyahawat wasyashat wal amwal wal maladzat. Bukankah di antara bentuk
kedurhakaan orang tua terhadap anak-anak, membuka semua jalan untuk melampiaskan hawa nafsu, syahwat, ya. Kemudian layar-layar, ya kita berikan HP, kita berikan komputer sama anak-anak, ya. Padahal mereka belum bisa mempergunakannya dengan baik, ya. Kalau digunakan untuk belajar boleh, apalagi dengan pengawasan kita. Dari usia kecil enggak apa-apa, yang penting matanya dijaga, jarak aman layar dijaga 30 cm misalkan. Tapi kalau sudah kita biarkan yang mendidik anak-anak kita itu adalah TV, jalannya lewat wifi, ya wassalamualaikum. Biarkan kita yang menjadi pendidik anak-anak kita. Nanti kita sedih sendiri kalau anak sudah dewasa, kok yang didik adalah layar-layar. Wal amwal, kita berikan harta, wal maladza, dan kenikmatan-kenikmatan. Ya ini rasa sayang orang tua ya Bunda ya. Jadi terkadang bentuk talbis iblis, ya. Bentuk dari godaan syaiton itu masuk lewat sifat kasih sayang kita. Nggak harus selalu dengan yang keras-keras, enggak. Bahkan kasih sayang yang berlebihan, wah saya nggak ingin anak saya susah, saya nggak ingin keinginan anak saya nggak bisa terlaksana, anak saya pengen makan ini, saya nggak ingin dia kecewa. Ya nggak masalah kalau nggak berlebihan. Tapi kalau kemudian kita buka selebar-lebarnya, apapun yang dia inginkan didapatkan, nggak pernah diajari bersyukur kepada Allah, nggak pernah diajari berdoa kepada Allah, ya ini kata Syekh termasuk kedurhakaan orang tua terhadap anak. Anaknya nggak baik nanti. Mungkin dunia dia sukses, tapi secara jiwa dia gersang nanti. Umur 30-40 tahun terasa tuh kegersangannya. Dan memang sudah waktunya ya, kalau umur 30-40 tahun kegersangan itu ada, itu bersyukur kita. Ya, bersyukurlah kalau kita di umur itu sudah merasa kok jiwaku gersang ya. Saya kayaknya punya segalanya. Tapi kenapa aku nggak bahagia? Ya, bersyukur ketika ada rasa itu. Ya, tapi sebelum umur itu ya ini anak-anak muda. Hawa nafsunya tinggi, ya, syahwatnya tinggi, ya, kesombongannya tinggi. Ya, pengen melakukan apapun tanpa aturan, ya itu anak muda. Ya, kita harus paham itu. Kita. Alaysa minal uquqi ayyuhal ab antakuna fadhdhan ghalidhan ma'ahu. Bukankah termasuk sikap durhakanya orang tua wahai ayah bunda ketika kita bersifat dan bersikap keras, berhati kasar dengan anak-anak kita? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat Allah wahai Muhammad, kamu bisa bersikap lemah lembut kepada para sahabatmu. Seandainya kamu itu berhati kasar, sikapmu keras, ya, maka para sahabatmu itu lari darimu. Meskipun kamu rasul, meskipun kamu mendapatkan wahyu dariku, tidak bisa. Ya. Ini termasuk sifat kedurhakaan orang tua. Fadhdhan ghalidh, ya. Keras, berhati kasar, tidak punya simpati dan empati. Alaysa minal uquqi an tamna'ahu minal lihaqi bihalaqatil Qur'an. Bukankah termasuk durhaka, ya, dari kedua orang tua ketika anak dihalang-halangi untuk ikut halaqah Al-Qur'an. Wa ashabus solihin, kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif dan solih. Alladzi yakununa ma'ahu 'alal khairi wal bir, ya, bentuk kebaikan dilarang, ya. Fa anta aqaqtahu fis sigari fala talumhu in aqaqka fil kibari. Karena Anda durhaka kepadanya ketika dia masih kecil, maka jangan cela dia kalau dia durhaka kepada Anda di waktu dewasa. Ya. Baik. Baik, insya Allah kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah masih membahas tentang karakter anak muda dan metode untuk memperbaikinya. Ya, insya Allah kita bentar lagi akan masuk di Abros Khosa'is Al-Murahik,
Dan bagian ini nanti menjadi pendahuluan dari beberapa karakter-karakter khusus dari anak muda, dan bagus sekali di sini Dr. Ahmad Thoyyar itu memberikan solusi-solusinya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.